Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medika Rizky Astuti, NIM 32114211006, Romil 1, Prodi Ilmu Geografi, ingin membahas mengenai masalah di lingkungan tempat tinggal saya, yaitu di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Yaitu pada permasalahan lingkungannya, penebangan pohon sembarangan dan tercemarnya udara yang diakibatkan oleh pabrik-pabrik besar, yaitu dengan banyaknya pembakaran lahan secara ilegal. Nah, pada 25 November 2019, wilayah Riau lagi-lagi mengalami kebakaran hutan yang berdampak pada kabut asap yang semakin mengganggu masyarakat dan juga penebangan bahkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura mengenai dampak dari pembakaran wilayah Riau. Singapura dan Malaysia menjadi langganan terkena dampak kiriman asap akibat kebakaran hutan di Indonesia. Dari permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Riau akan menjadi permasalahan rutinitas secara terus-menerus apabila pemerintah, pengusaha, dan masyarakat tidak segera menindaklanjuti dengan program aksi dalam meminimalisir dampak kebakaran hutan di Riau dan di wilayah lainnya. Karena krisis lingkungan yang terus meningkat serta banyaknya sengketa lahan yang berujung bebas menjadi insiden buruk yang mengancam eksistensi lingkungan dan manusia. Faktor penyebabnya bisa dari faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam bisa terjadi karena banyaknya bencana alam dan cuaca yang tidak menentu, menjadi penyebab terjadinya kerusakan lahan. Sedangkan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tangan manusia terjadi jika manusia melakukan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Penyebab kerusakan lingkungan akibat ulah manusia merupakan penyebab tertinggi dan sangat berpengaruh daripada faktor alam. Kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan di sekitarnya. Setelah itu, pabrik-pabrik besar yang terkena kasus ini seperti pembakaran yang dilakukan di area PT AD Plantation dan Industri. Nah, pembakaran lahan juga merupakan salah satu yang digunakan oleh perkebunan besar untuk menaikkan pH tanah. Untuk Riau, hal ini dilakukan karena pada umumnya tanah di Riau bergambut dengan pH 3-4 dan itu tidak cocok untuk ditanami oleh pohon sawit. Dampak yang ditimbulkan dari pembakaran ini adalah pertama, dampak terhadap sosial, yaitu bisa juga bagi budaya dan ekonomi. Hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan, terganggunya produktivitas manusia, munculnya hama baru, dan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Yang kedua, dampak terhadap ekologis dan kerusakan lingkungan atau hilangnya sejumlah spesies, ancaman erosi dan longsor, perubahan fungsi pemanfaatan dan peruntukan lahan, dan beberapa perubahan kualitas air dan penurunan kemampuan sungai. Yang ketiga, ada dampak terhadap hubungan antar negara, protes negara sahabat, dan dampak yang terakhir yaitu terhadap perhubungan dan pariwisata, terutama pada transportasi data yang terganggu akibat asap dan kecelakaan. Solusinya adalah pada penataan akses masyarakat terhadap sumber daya lahan dan hutan melalui proses dan partisipasi dan demokratis. Beberapa skema yang berlaku saat ini seperti reformasi agraria, penyelesaian tanah di kawasan hutan, perhutanan sosial. Skema-skema tersebut memungkinkan masyarakat untuk meneruskan aktivitas dengan model sistem pengelolaan berbasis hutan yang berkelanjutan dan terkendali. Lalu perlu diiringi pula dengan penguatan kapasitas masyarakat agar mampu menjalankan pengelolaan sumber daya alam secara efektif. Praktik wanatani atau agroforestry berbasis pengetahuan lokal bisa menjadi jalan keluar untuk mengharmoniskan upaya restorasi kawasan hutan dengan perlindungan sumber-sumber ekonomi pada masyarakat. Sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.